komputer. Selamat siang para mahasiswa Master Track Computer Science kelas LB08. Ya, hari ini adalah kuliah terakhir sebelum UTS. Ya kan? Minggu depan sudah mulai UTS tanggal 15 sampai 22. Ya. Baik, sesuai materinya tadi kita belajar tentang limit sama limit X menuju 0, misalnya eh, X kali cos X. Ini karangan saya tidak tahu ya. Bisa, ini bahayanya kalau terjadi sama dengan apa yang keluar nanti. Saya sih nggak tahu. Ya. Nah itu bahayanya. Itu konsekuensinya. Oke lah. X cos X. Kemudian ini adalah X ditambah tangen. Nah misalnya gini. Coba saudara masukkan. Halo. Sebelum bekerja, kita tes dulu bentuk apakah dia. Kita masukkan 0 kali cos 0 per 0 ditambah tangen 0. Cos 0 1 kali 0, 0 kan? Ini kan 1 nih. Terus ini 0 hilang. 0 ditambah tangen 0, 0 juga. Berarti 0 per 0 enggak? Berarti ini tipe 1. Berarti boleh gunakan dalil L hospital. Ya, ini boleh pakai hospital. Ya. Jadi ini sama dengan, memang tadi Anda baru selesai kuliah ya? Nggak sempat makan. Waduh. Ini sama dengan limit X menuju 0. Nah, X kali cos kan Noodle Hospital pembilang dipisahkan sendiri per penyebut sendiri. Jadi U per V-nya ini bukan rumus U per V yang diturunkan kan? U aksen per V aksen. Ya, nah. Jadi pembilang aksen berapa? Ini bentuk UV nih. UV tambah UV. Kan gitu kan? Ujung-ujung aksen. Ya, nah. UV tambah UV ujung-ujung aksen. Ini ujung-ujung aksen. Per X turunkan 1, tangan turunkan secant kuadrat X. Jadi hasilnya apa nih? Limit X menuju 0, X turunannya 1. Kali cos X ditambah turunan cos apa? Min sin X. Per 1 ditambah secant korek. Ini kita menyelesaikan turunannya ya. Diferensialnya. Jadi 1 kali cos cos min X kali sin X per 1 ditambah secant 1 tambah secant korek enggak ada rumusnya. Justru ada rumusnya secant korek 1 ditambah tangen. Enak. Nah ini masukkan aja dulu. Coba kalau kita masukkan apa? Kalau hasilnya bukan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, itulah jawabannya. Jadi berapa nih kalau kita masukkan? Nah, muat sini ya. Halaman berikutnya. Cos 0 tambah 0 kali sin 0 per 1 tambah secant kuadrat 0. Pasti bukan 0 per 0 nih. Ya. Jadi setelah kita pakai di hospital, kita masukkan X MU 0. Apakah dia nilainya yang penting tidak boleh 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Itu kuncinya itu. Kalau bukan 0 per 0 atau tak hingga, itulah jawabannya.
di luar itu ya. Nah, sekarang kita selesaikan berapa nih? Limit X menuju 0, cos X tunanya apa? Min sin X. Enak, tunan cos min sin dikurang. Nah, ini bentuk apa nih? Ini bentuk perkalian. UV lagi. Ke UV, rumus UV dalam kurung nih kan. UV, apa tuh? X kali sin. Berarti X kali sin tambah X kali sin. Ujung-ujung, ujung-ujung aksen. Ini kan kursiku ya. Ujung-ujung aksen, gitu ya. Per penyebut diturunkan. Satu turunkan, 0 ditambah secant kuadrat X diturunkan apa? Halo, secant kuadrat X kan secant pangkat 2. N kali secant kali U pangkat N. Min 1 kali secant aksen. Itu enggak gitu? N kali U pangkat min 1 kali U aksen. Ya enggak? Sehingga hasilnya ini limit X menuju 0 min sin X min dalam kurung aksen 1 kali sin ditambah kali tunan sin apa? Cos per 0 hilang ya. Ini apa nih? 2 sekan pangkat 1. Tunan sekan apa? Sekan kali tangan, betul. Sehingga hasilnya apa? Limit X menuju 0. Nah, kalau kita kali selesaikan ya Pak, min sin X dikali min sin X itu enggak? Min X kali cos X per 2 sekan kali sekan sekan kuadrat X kali tangan X. Ini bisa dijumlahkan enggak nih? Halo, ini bisa dijumlahkan? Jadi apa? Limit X menuju 0 min 2 sin X, ya nanti 0 hasilnya itu. Min X kali cos X per 2 sekan kuadrat X kali tangan X. Coba kita masukkan. Min 2 kali sin 0 dikurang 0 kali cos 0 per 2 sekan kuadrat 0 kali tangen 0. Berapa tuh? Halo. Sin 0, 0. 0 kali 1, 0. Jadi atasnya 0 nih. Tangen 0, 0. Sekan kuadrat 0, 1. 2 kali 1 kali 0, 0. 0 per 0. Berarti boleh gunakan dalil hospital lagi. Enak. Ternyata soalnya di sana aja menyelesaikannya panjang ya. Ya, masih 0 per 0. Ini masih 0 per 0, maka kita harus pakai dalil hospital lagi. Nah, kita pakai lagi. Jadi hasilnya apa? Yang atas min 2 kali sin tunanya cos X min dalam kurung ini X kali cos X UV lagi. UV tambah UV ujung-ujung aksen. Nah, yang bawah UV juga kan? UV tambah UV ujung-ujung aksen. Coba. Jadi lanjutkan. Ya nak? Ini belum selesai. Ini yang trigonometri ya. Sesuai dengan yang di ini karangan saya dari soalnya ternyata ruwet juga deh. Karena soalnya sederhana sekali deh.
Ya, selama masih 0 per 0, turunkan terus. Sampai tidak 0 per 0, itulah jawabannya. Ya. Nah, ini min 2 sin X turunkan cos X. Min dan kurung ini X kali cos X ini adalah bentuk UV. Ya enggak? UV tambah UV ujung-ujung dalam kurung ya. Dalam kurung. UV tambah UV ujung-ujung aksen. Di bawah juga. Ini UV lagi. Ya, jelas? Coba teruskan, Anda teruskan juga ya. Habis ini saya lanjutkan. Ya, ternyata tidak sederhana untuk penyelesaiannya. Soalnya tadi udah kirim belum ya? Saya lihat tadi belum belum ada, belum ada. Nggak apa-apa, sebentar lagi. Selesai ini ya. Sesuai materinya tadi ya, materinya nanti saya tayang lagi ya. Sudah nih? Ya. Jadi sama dengan apa? Limit X menuju 0. Ini apa nih? Min 2 sin diturunkan. Min 2 sin tunanya adalah cos X. Hati-hati. Nah, ini panjang. Apa itu? X kali cos X. UV. X ke UV tambah UV. Ujung-ujung aksen. Ya, ujung-ujung aksen. Penyebut juga. UV. 2 tekan kuadrat X kali apa? Tangan ya. Kali tangan. Ditambah 2 tekan kuadrat X kali tangan X. Tangan X. Ya. Aksen. Ujung-ujung aksen. Nah, jadi yang diturunkan yang ada aksennya. Yang ada aksennya aja yang diturunkan. Ya. Yang tidak ada aksennya, ya sebagai pengali ikut sebagai pengali aja. Tinggal hasilnya limit X menuju 0 min 2 cos X min berapa nih? X turunannya 1 kali cos X ditambah X kali turunan cos min sin. Ini menjadi 2 kali. Nah, tekan kuadrat turunannya apa? N 2 kali U pangkat N kurang 1 ini N ya. Kali secant aksen. Enak. Secant X aksen. Nah, kali tangan berarti ini. Wah, nak muat nih. Ditambah 2 kali secant kuadrat X. Ya. Secant kuadrat X. Nah, kali tangan. Tangan turunannya apa? Secant kuadrat ya. Tangan turunannya adalah secant kuadrat X. Sehingga hasilnya limit X menuju 0. Yang ada aksen di sini apa? Yang ini. Turunkan lagi. Pokoknya ada aksen turunkan. Min 2 cos X. Ini 1 cos kali min apa? Min cos X. Min kali min plus X kali sin X. Panjang berapa nih? 2 kali 2. 2 kali 2 4. Ini secant pangkat 1. Kali secant diturunkan apa? Secant kali tangan. Nah, sini apa tadi? Tambah ya? Secant kali tangan. Ya, ini V ya. Oh, ini ada kali tangan. Kali tangan ditambah 2 kali secant pangkat 2 kali secant pangkat 2. Secant pangkat 4. Tinggal hasilnya berapa ini?
Halo, ini bisa dijumlahkan nih. Warna lainnya. Ini bisa kita jumlahkan berapa? Min 2 cos tambah min cos, min 3 cos. Min 3 cos X ditambah X kali sin X. Per. Nah, 4 kali sekan pangkat 2 kali tangan X. Tangan pangkat 2 ya. Tangan kali tangan. Tangan kuadrat. Ditambah 2 sekan pangkat 4X. Nah, ini mudah-mudahan nih jawabannya tidak 0 per 0 lagi. Coba kita berikutnya. Ya, ya. Bentar, habis nih. Oke, kita terus lagi. Kita masukkan ya. Coba kita masukkan. Jadi limit. Ternyata panjang jalannya ya. Saya pikirnya pendek tadi. Min 3 cos 0. Masukkan ya. Min 3 cos 0. Terus ditambah 0 kali sin X kali X-nya 0. Sin X. Sin 0. Bar. Bawahnya apa? 4 kali. 4 kali sekan pangkat berapa nih? Pangkat 2X. Pangkat 0. Sekan kuadrat 0 kali tangan kuadrat 0. Enak. Ditambah 2 sekan pangkat 4. 2 sekan pangkat 4X. X-nya ganti 0, sorry. Nah, berapa ini nilainya? Min 3 cos 0 berapa? Ya, cos 0 1 ya. Cos 0 1. Nah, 0 kali sin 0, 0 ya. Per. Ini 4 kali 1 kuadrat, itu enggak? Kali 0 kuadrat, enggak? Tangan 0, 0. Sekan 0 1. Tambah 2 kali sekan 0 1 pangkat 4. Berapa deh? Min 3 per. Ini karena kali 0, 0. Ditambah 2 kali 1, 2. Hasilnya min 3 per 2. Jalannya lumayan panjang. Ya, ini pakai Dallas Beetle. Kalau tanpa Dallas Beetle lebih ruwet. Ya, ini contoh trigonometri. Ya. Ada yang mau lihat yang sebelumnya? Halo? Yang ini? Eh, ruwet ya. Oke, sebentar lagi ada rekan Anda kirim soal dari kelas lain ya. Ya, mudah-mudahan membantu ya. Saya tidak tahu. RB 08. Eh, kita bisa tes jawabannya ya dari awal. Tuh. Langkah pertama kita tes bentuk apakah dia. Nah, udah pas setengah. Ya benar pas setengah. Non. Tunggu dulu. Masuk Anda dari turun pertama. Hasilnya cos X min X sin X. Per 1 tambah sekan kuadrat.
Cos 0 1. Oh, cos 0 1. Oh, ini 1 ya. Sorry, sorry. Saya mungkin salah ya, ya. Cos 0 1. Bawa, iya, iya, ini. Berarti saya salah nih. Sorry. Halo? Ini kalau kita masukkan limit, maaf ya. Ya, ya, tadi. Limit 1 kurang X menuju 0. 1 kurang 0 kali sin 0. Per 1 tambah secant kuadrat 0. Hasilnya 1/1 tambah 1 kuadrat. Enak. Seperdua. Maaf, dari salah semua. Aduh. Jadi ini yang panjang saya. Anda klaim kalau kelihatan salah. Kasih tahu salah, Pak. Tidak apa-apa. Ya, terima kasih. Ya, setengah depannya. Untuk tahu betul atau salahnya, bisa bisa tes. Ya, kita pakai tes. Eh, Simbolek ya, triple W simbolek simbolab laboratorium.com ya. Eh, kita tes sekalian jawabnya benar atau salah coba. Jadi kalau salah bilang salah nggak apa-apa ya. Udah panjang-panjang cari salah lagi. Oke, limit. Ini. Ya, saya setengah ya. Oke, ini kok nggak bisa sini ya. Oke, sudah nih. Halo, kita tes. Di sini juga ada. Nah, ini ada software simbolik ini. Simbolab.com/server ya. Nah, kayak komputer kampus nggak bisa. Kayak protek. Saya ini bisa. Ini menuju berapa tadi? Halo, menuju 0 ya. Menuju 0. Terus ini pecahannya tadi apa soalnya? Halo? Kali cos X ya? X kali cos X. Cos X. Di bawahnya apa? X plus tan X.
Ayo, go. Nah, kita lihat hasilnya benar setengah. Ya, benar setengah ya. Oke, berarti udah betul ya. Kita tes dari jawabnya betul. Sekarang kita ambil soal dari rekan Anda yang dapat dari temannya. Aurelia ya. Anda. Kok lama amat saya buka ya. Siap. Apa? Kalau nih. Oh, ini sudah aplikasi ya? Oke, oke, nah apa aplikasi bagian terakhir nanti ya. Oke, kita cari dulu yang ini, yang berkaitan ini dulu ya. Ini juga masih oke, ini udah selesai. Baik, kita lihat dari ini tadi mana? Ini kita lihat nomor yang pertama trigonometri. Oke, menuju Taingga. Oh, Taingga kan banyak modelnya ya. Bingung juga yang mana. Menuju Taingga itu kan bisa 1 + U pangkat V, ada kan? E berpangkat limit U kali V. Ada yang ya macam-macam. Nah, sayang nih soal ini ada enggak? Jika ini ada 10. Oke, enggak apa-apa ini. Baik. Eh, menuju Taingga, saya bingungnya banyak rumus sebetulnya. Jadi misalnya untuk nomor duanya bisa limit X menuju Taingga dari misalnya apa ya? Bisa ya secant X berpangkat 1/X. Ayo, coba saudara masukkan tipe apakah dia? Coba secant 0 berpangkat 1/0. Hasilnya apa? Secant 0 berapa? 1. 1/0 tak hingga. Tipe 3 ya nak? Tipe 3. Tipe 3 1 + U yang menggal ini 1 / hingga 1 + U⁴ adalah E berpangkat limit U kali V. Ya. Oke, kita lihat bagaimana secant jadi 1 tambah apa? Halo. Jangan Anda pakai yang panjang tuh, misalkan panjang jalannya. Kita jadikan 1 + apa? Nah, supaya itu bisa terjadi, powernya redup ya. Yaitu kita punya rumus apa hubungan 1 ditambah tangen kuadrat, itu enggak? 1 ditambah tangen kuadrat X adalah secant kuadrat X. Atau kita balik apa? Secant kuadrat X adalah 1 ditambah tangen kuadrat X. Berapa secant? Pangkat 2 ya. Berapa secant? Halo. Secant X berapa? Akar 1 ditambah tangen kuadrat X. Atau ini sama dengan 1 tambah tangen kuadrat X kurung pangkat 1/2. Betul nggak? Halo. Betul nggak gitu? Nah, kita masukkan ya. Kita ganti. Sekannya ini kita ganti ya. Sekannya kita ganti. Ya, ini kan sekan nih. Sekan X.
Jadi sekan ini yang kita ganti dengan 1 tambah dengan kuadrat X kurung pangkat setengah kurung semuanya pangkat seper X. Seperti yang contoh nomor 5 ini itu enggak? Cos X berpangkat seper X kuadrat. Ya enggak? Ya, bisa model ini, bisa model lain. Banyak sekali. Kalau bilang menuju Tahingga, oh tadi menuju Tahingga ya? Salah, ini menuju nol nih. Sorry, sorry. Sorry, ini menuju nol, enggak apa-apa. Ini untuk bukan bukan Tahingga, ini menuju nol. Kenapa ini tambahannya deh? Jadi kalau ini jadinya apa? Limit X menuju nol, gitu ya. Sekan X pangkat seper X itu sama dengan limit X menuju nol. Nah, 1 ditambah tangen kuadrat X ini menuju nol ya. Pangkat seper X. Oh, ini pangkat 2 tadi ya. Sorry. Pangkat 2. Pangkat 2 kurung pangkat seper X. Kan gitu kan? Pangkatnya di apa nih? Halo. Pangkatnya di apa nih? Dikali. Anak masih ingat enggak? A pangkat 2 kurung pangkat 3. A pangkat berapa? Pangkatnya diapakan nih? Dikali. Lain dengan A korak kali A pangkat 3. A korak kali A pangkat 3, A pangkat 5. Ya kan? Jelas? Nah, sehingga ini terjadi berapa? Terjadi sama dengan limit X menuju 0, 1 ditambah tangen kuadrat X, kurung pangkat seper 2 X kuadrat. Itu enggak? Ya. Ini dikali setengah kali seper X, seper 2X. Ini berbentuk seper U pangkat B. Sesuai rumus ini apa? Halo? E berpangkat limit X menuju 0, ini 0 ya. U kali V. Sehingga ini sama dengan apa? E berpangkat limit X menuju 0, U-nya tangen kuadrat X, dikali seper 2X kuadrat. Ini UV. Seper 2X pangkat 2. Nah, ini sama dengan E berpangkat limit X menuju 0 tangen kuadrat X per 2X kuadrat. Nah, ini E berpangkat limit X menuju 0 tangen kuadrat kan tangen kali tangen, itu enggak? Tangen kali tangen kali itu ya. Nah, di bawahnya apa? Halo. Ada X kuadrat, berarti X enggak? X kali X, ini kali 2, betul enggak? Ini 1. Sama dengan E pangkat apa? Berapa limit ini? Limit ini adalah 1, limit ini juga 1, kali setengah, ya enggak? Jadi berarti berapa tuh? 1 kali setengah. Hasilnya apa? E pangkat setengah. E pangkat setengah adalah akar E. Selesai. Jelas ya? Ini yang modelnya, ya ini yang, sorry, ini menuju nol. Ya bang, menuju Tahingga. Tahingga. Tahingga macam-macam model ya. Ada model yang Tahingga kurang Tahingga, tipe 2. Masih ingat nggak? Tahingga kurang Tahingga. Oke. Makanya saya agak worry ya. Worry-nya apa? Ya saya kasih lakukan, sekarang saya nggak tahu. Nggak lihat. Swear ya, nggak lihat. Akibatnya, kalau itu sama, nah bahaya itu kan. Yang sebelumnya. Ada yang kurang jelas, non? Ya, silakan. Dua. Hah? Akar kan pangkat setengah. Akar pangkat setengah ada. Kalau saya bilang akar B, B pangkat setengah kan. Terus yang Anda bingung apa, non? Itu ada setengahnya muncul di situ, ya, pangkat setengah.
Nah itu, oke. Sekan itu kan satu tambah tangan kurang X kurung pangkat setengah. Selanjutnya apa? Ada salah? Oh 2X. Astaga. Iya, iya, ini maaf. Ini 2X. Berarti sini ada salah. Ya, ya. Jadi gini, ini 2X. Berarti di bawah ini ada 2. Tetapi 2X. X yang satu nggak ada kan? Supaya balance. Kalau di bawah bagi X, di atas. Kalau menyebut dikali X, pembilang dikali X enggak? Karena X per X satu kan? Halo? Nah, jadi hasilnya apa? Kalau dimasukkan satu kali satu kali 0/2, betul nggak? Hasilnya apa? Pangkat 0. Hasilnya ada satu. Tadi belum ya. Terima kasih atas apa? Ya kalau ada salah bilang nggak apa-apa. Ya kadang-kadang eh, saya salin ya. Seperdua X, seperdua S kuadrat. Maaf. Kalau seper S kuadrat hasilnya tadi itu. Ya, kalau itu. Ya salah. Baik. Oke. Kita tes. Benar nggak jawabnya itu? Coba. Jadi apa? Eh, di softwarenya. Ini. Kita ganti sini ya. Kita ganti. Tadi ya, ini menuju tak enggak ya. 70, sorry. Di atasnya apa tadi? Ini soalnya adalah secant X. Ya, ini pecahan pangkat pangkat pecahan itu seper X ya. Apakah hasilnya go? Kita lihat hasilnya satu, benar ya? Pangkat 0 1. Jadi benar. Ya. Nah, kita jawab ya. Oke, baru tadi yang menuju Taingga dulu ya. Nanti baru yang terakhir kita apa? Sampai sini ada pertanyaan? Any question so far? Do you have any question? Oh ya. Oke. Sudah jelas ya? Kadang-kadang mata di halaman berikutnya bisa salah salin. Baik. Yang ketiga adalah limit X menuju tak hingga ya tak hingga dari seper eh juta hingga ya seper X seper tak hingga seper nol, oh salah, tak hingga ya ini soal yang tadi yang saudari kirim itu soal-soal cerita semua ya aplikasi. Oke, nah berarti bentar. Yang tak hingga tidak bisa ini super X, super tak hingga nol. Ini harusnya super nol tak hingga. Jadi atau apa ya? Yang ada bentar, X kali satu kurang cos X per 1.
Nah ini, nah ini ngarang aja ya. Coba Anda masukkan tipe apakah dia? Tak hingga kali satu dikurang kosinus seper tak hingga. Enak. Tak hingga satu dikurang kosinus berapa? Ini sekali lagi ini bukan hitungan ya. Ini adalah ilustrasi untuk mengetahui bentuk apakah dia seper tak hingga apa? Dalam limit. Ini cerita dalam limit. Nol. Enak. Seper tak hingga ini nol. Kemudian tak hingga kali satu dikurang cos 0 1. Hingga kali 0. Dibalik 0 kali tak hingga. Ini adalah tipe 2. Ini adalah 0 kali tak hingga tipe 2. Tipe 2 harus diubah di tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Ini cerita di hospital ya. Sekalian di hospital udah masuk ya. Jadi kalau membahas tuh banyak bentuknya ya. Jadi ya susah ya. Saya tanya non, saya itu Miss tadi Pauleri. Temannya nggak ada model-model gini nggak ada ya. Soal cerita semua. Jadi terakhir itu aplikasi. Ada, ada. Kok kasihnya yang itu aplikasi? Oh gitu. Baik. Ini ceritanya. Oke, nah apa-apa. Nah sekarang harus jadikan tipe 1, tipe 2 harus dijadikan tipe 1. Caranya apa? Turunkan salah satunya yaitu apa? X. X yang kita turunkan ke bawah. Jadi apa? Nah, saya turunkan ke bawah jadi apa? 1 dikurang kosinus seper X per X paham 1 enggak? Coba lihat yang sebelah sini. 1 kurang cos seper X hasilnya adalah apa nih? 0 ya. Terus pangkat 1 ini adalah apa nih? Halo? Lalu dimasukkan 1 dikurang cos seper 0 per seper X seper 0. Enak. Seper tak hingga, sorry. Oh, 0. Seper tak hingga dong. Seper X. X-nya kan tak hingga. Tak hingga. Hasilnya apa nih? Seper 1 per 0 kan? Seper tak hingga ya. Seper tak hingga 0 kan? Ini 0 kan? Berarti cos 0 1. Seper tak hingga 0. Berarti ini 0 per 0 nak? Tipe 1. Berarti ini adalah 0 per 0 tipe 1. Berarti boleh gunakan dalil L hospital. Makanya jadi limit X menuju tak hingga salah satu ya. Modelnya banyak sekali. 1 turunkan 0. Cos U turunnya apa? Cos U turunnya min sin U. Gitu ya. Min sin U kali U aksen. Itu enggak gitu? Per di bawahnya apa? Halo, di bawah ini kan seper X artinya. Diturunkan aksen. Jadi enggak? Pangkat 1 kan seper X. Diturunkan ya aksen. Jadi. Oke, sehingga ini hasilnya apa? X menuju tak hingga. Ini min kali min apa? 0 nih hilang. Plus sin seper X dikali seper X aksen per seper X aksen. Apa yang terjadi? Seper X kurung aksennya dicoret. Tinggal apa? Halo? Apa yang tinggal? Limit X menuju tak hingga dari sin seper X. Sin seper X. Itu enggak? Ya kan? Tinggal sin seper X. Yang aksen ini tidak usah diturunkan. Karena ada yang sama. Coret aja. Kalau diturunkan lagi panjang jalannya.
buang waktu, ya. Sehingga hasilnya apa? Limit x menuju apa tadi? Menuju tak hingga ya. Menuju tak hingga ya kan? Dari sin seper apa? Seper x-nya ganti tak hingga. Hasilnya apa? Limit x menuju tak hingga dari sin nol. Sin nol berapa? Nol. Ya hasilnya nol. Jelas? Ya, hasilnya nol. Ya, turun ke bawah, jelas hasilnya. Hasilnya nol. Nah, bentuknya ada, tapi ada model lain banyak. Jadi nggak terhingga banyaknya juga. Ya, kayak apa? Nah, ini pusingnya saya sekali lagi saya yang tadi worry itu adalah bahayanya sama. Dikira saya bocorkan, karena kan nggak tahu. Karena kami kan ini cuma dikasih poin-poinnya itu, ya. Yang poin ini, yang yang dikasih itu poin ini. Mana ya? Tuh, poin itu, ya. Ujian ujian dilaksanakan dengan close book. Hati-hati, bawah, paling bawah tuh, ya. Close book. Tidak ada lampiran A4 ya, tidak ada. Sudah terjawab ya. Trigonometri, limit fungsi trigonometri, menuju tangga, oke. Sebetulnya dalam hospital sudah masuk ya nanti ya. Nah, turunan pembagian dua fungsi dengan limit terdapat indikasi chain rule. Chain rule itu yang tadi tadi sudah kita kerjakan betul. Yang sin x per x kali x, nah, itu kan chain rule kan. Paham nggak? X-nya itu yang tadi coret hilang kan? Ya, sudah terlaksana sebenarnya. Oke, nomor tiga, implisit. Nah, implisit, ya. Oke, alright, sudah kembali. Nah, sekarang sebetulnya dalam hospital udah, ya nanti kalau minta dalam hospital udah sudah terjawab. Ya, ini yang nomor berapa tadi? Tadi nomor tiga ya, dan nomor empat, ya, tambah ya. Sekarang ini bentuk implisit apa? X kuadrat tambah Y kuadrat min 5XY. Nah, ini lebih ramai lagi. Terus tambah 6X kurang 10Y tambah 7 sama dengan 0. Tentukan Y aksen atau DY per DX. Ingat Y aksen itu sama DY per DX. Sama ya. Y aksen sama dengan DY per DX. Ini adalah bentuk implisit ya. Fungsi kasih warna lain. Ini adalah fungsi implisit, ya, bentuk fungsi implisit. Ini implisit juga macam-macam kan? Ada E pangkat E plus Y ditambah S pangkat S min Y sama dengan 7 atau sama dengan berapa aja, 5, bervariasi ya. Jadi kalau cerita limit, cerita diferensial itu sangat luas. Luas sekali ya. Oke, ini kita diferensialkan tarik ya. Diferensialkan diferensial diferensialkan terhadap X ya, terhadap X
implisit, hati-hati ya, ini bentuk implisit. Nah, S kuadrat turunkan tanda X apa? Halo, S kuadrat turunkan tanda X berapa? 2 kali X pangkat 2 kurang 1 enggak? Ya. N, ya, N dikali X 2 kurang 1, aksen 1 nih, tuliskan. Oke, hati-hati. Hati-hati Y kuadrat, ini yang bahaya nih, ada Y-nya. Apa tuh? Y kuadrat turun apa? N kali Y pangkat 2 kurang 1, 1 kali Y aksen. Ini katanya 2 kurang 1 kan. Ya enggak? Ya. Kalau ini kali X 2 kurang 1, apa? Aksen ini 2 kurang 1, 1 kali aksen 1. Nah, saya tulis ini. Min 5, hati-hati ini bentuk UV. Hati-hati ya, ini bentuk UV. UV enggak tuh? Halo? UV. UV rumusnya Pak. UV tambah UV. Ujung-ujung aksen. Enak. UV tambah UV. Ujung-ujung aksen. Ya, ujung-ujung aksen. Yang kita turunkan. Aksen. Aksen. Enak. Halo. Ini rumus UV kan? Ya, yang ini nih. XY. Terus yang tambah 6 Y turunannya apa? X turunannya 1. Kemudian min 10. Y turunannya apa? Y turunannya 1. Y aksen, sorry. Y turunannya Y aksen. 7 turunan 0 sama dengan 0. Itu enggak? Halo? Ini ada Y aksen. Ini ada Y aksen. Ya, ini 7 diturunkan. Sorry. 7 diturunkan 0. 7 turunkan 0. 0 turunnya 0 juga. Enggak usah. Nah, sekarang ini menjadi 2X. Ya. 2X tambah 2Y. Ya nak? N kali Y pangkat M min 1 kali Y aksen. Y aksen itu yang kita mau cari ya. Min 5 kali aksen berapa? 1. Enak. Aksen 1 dikali Y. Ditambah X kali Y aksen. Nah, ini adalah 1 turunannya. Aksen. Y aksen tetap di pada X. Itu yang kita mau cari. Terus ditambah 6 ke 1, 6. Kurang 10 Y aksen sama dengan 0. Halo? Jelas sampai sini? Oke. Kalau sudah, yang kita mau cari itu apa? Y aksen. Nah, buka kurung yang ini. Kita buka kurung berapa? 2X tambah 2Y kali Y aksen dikurang 5 kali 1 min 5 kali Y kurang 5X kali Y aksen saya lingkari tambah 6 kurang 10 Y aksen sama dengan 0. Yang ada Y aksennya kita gabung jadi 1. Ini ada Y aksen, Y aksen, Y aksen. Yang tidak ada Y aksen pindah ke ruas sebelahnya, ruas kanan. Apa? Ya. Atau boleh nggak kebalik? Boleh. Karena X ini min, saya boleh pindahkan ke kanan nggak? Yang Y aksennya. Boleh juga. Jadi angkanya yang ini plus. Oke. Terserah ini, terserah boleh dua macam-macam jalan kan. Jadi yang ini yang tidak ada Y aksen 2X kurang 5Y terus tambah 6. Sama dengan yang ada Y yang ada Y aksennya apa sih? Ini ada Y aksen, ada Y aksen, ada Y aksen. Kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 2 nih 5 yang X dulu plus 5X kali Y aksen. Ini pindahkan 2Y pindahkan jadi min 2Y kali Y aksen
Terus ini min 10Y pindahkan plus 10Y aksen. Tandanya semuanya berubah. Min jadi plus, plus jadi min. Jelas sampai sini? Halo. Halo. Nah, terus apa? Keluarkan ya aksennya. Ya, dikeluarkan ya aksennya. Dikeluarkan ya. Jadi ini kita salin 2X. Coba perhatiin 2X kurang 5Y. 2X kurang 5Y tambah 6. Sama dengan ini ya aksennya kita keluarkan. Jadi 5X kurang 2Y. 5X kurang 2Y tambah 10. Kurung kali Y aksen. Nah, Y aksen ini yang kita mau cari kan. Berapa Y aksen atau D pada X? Halo? Berapa? Y aksen adalah apa? Dan terbalik baginya. Yang tidak mengandung Y aksen itu 2X kurang 5Y tambah 6 per 5X kurang 2Y tambah 10. Ya, itulah hasilnya. Jadi ini hasil. Y aksen itu DY pada X-nya. Ini sama dengan DY pada X. Oke? Sudah jelas? Are you sure that this answer? Yakin? Bisa kita buktikan. Loh, kita bisa buktikan dengan softwarenya. Benar nggak? Dalam PSKS cukup waktunya lebih kan? Berarti belum tahu. Kalau banyak soal yang mau dibahas ya, ya cukup mungkin ya. Tadi teknik sipil saya ngajar teknik sipilnya 2 SKS. Waduh, waktunya sangat mepet gitu ya. Baik, kita lihat benarkah jawabannya ini? Coba lihat. Nah, kita masuk ke softwarenya. Tadi soalnya apa? Implisit ya. Kita cari implisit. Nah, cari sini kalkulus. Bentuknya implisit. Ada nggak? Ini ada implisit. Masuk di kalkulus harusnya. Oh, di bawah. Sorry, ada. Ada di bawah nih. Ini nih. Implisit sini. Implisit derivatif. Ya, ada. Nah, modelnya implisit derivatif dari X kuadrat. Saya nggak tahu bentuknya gini enggak. Nah, ini ada modelnya. Implisit derivatifnya ini. Salin ini saya copy aja dulu. Nah, baru ini ada koma ya. Jadi ikuti formatnya ya. Tadi apa? X X pangkat 2, X pangkat 2, kemudian tambah Y pangkat 2, min min 5XY. Itu enggak? Coba soalnya. Berikutnya apa? Tambah 6X ya? Tambah 6X. Halo. Min berapa? 10X ya? 10Y ya? Halo. Kok enggak ada suara? Tambah 7 sama dengan 0. Go. Oh, enggak salah ya? Coba. Apakah hasilnya? Eh, yang mana keluar ini? Ini hasil terakhir ini nih. Ini lihat. Halo. Yang ini, benar nggak? Kurang gede ya? Ini hasilnya, cuman dikalimin. Kan boleh kan? Coba kalimin atasnya. 2X tambah, kurang 5Y tambah 6. Betul nggak, Pak?
Coba lihat hasil Anda. 2X kurang 5Y tambah 6 per 5X kurang 2Y tambah 10. Correct? This answer, that answer is correct. Cocok nggak? Nah, ini bisa dites gini, ya. Ikuti formatnya, ya. Oke, kita lihat kembali ke ini. Ya, ini sama dengan ini. Oke, eh, sesuai format tadi, kita ikuti dulu. Kembali ke sini. Ini sudah terjawab implisit interminate form rule hospital udah jawab tadi ya, udah hospital udah kan, nggak usah lagi ya. Masalah minimum maksimum baru masuk soal yang ceritanya kita lihat maksimum minimum ya. Di sini polinomial order 3, kemungkinan x berpangkat 3 aja, jadi polinomnya mengandung x pangkat 3 ya. Oke, save. Jadi jawabannya tidak selalu bisa begini, bisa dikali min 1 per min 1 ya. Jadi bisa beda. Benar, jadi saya tidak patokan jawabnya harus segini. Jadi bisa hasil tadi min 2X plus 5Y min 6 per min 5X plus 2Y min 10. Boleh. Baik, kalau sudah kita lihat yang mana yang maksimum minimum. Kita seleksi dulu ya. Soal Anda, ada yang di bawahnya implisit ya. Ada agak nih. Di bawahnya ada implisit juga ya. Nanti kalau waktu cukup. Nah, ini soal cerita. The top M button margins of a poster are each 6 centimeter and side margin are each 4 centimeter. Top, ini kayak skripsi kan? Atau cover. Di cover itu kan ada atas dan bawah berapa jaraknya. Lihat kiri kanan berapa jaraknya. Nah, di sini bilang apa? Top and button, dari bagian atas sama bawah, marginnya adalah poster itu 6 cm dan side itu sampingnya ya. Pinggir-pinggirnya, pinggir samping kiri kanan adalah 4 cm. If the area of printed material on the poster is big. Nah, jadi luas cetakannya itu ada di setelah yang tidak tercetak pinggirnya ya. 348 cm segi. Find the dimension of the poster with the smallest area. Artinya luasnya yang terkecil, terminimum, seminimum mungkin. Enak. Jadi ceritanya, halo, ini apa disalin soalnya lama ya, langsung ya. Ini cerita maksimum minimum, ini benar nih. Ini nomor berapa nih tadi? Ini number 4, ini number 5. Jadi ini ada poster. Nah gitu. Kita nggak tahu panjang lebarnya, nggak tahu. Nyata yang ukurannya nanti kan. Kemudian di sini kasih tahu ini 6 cm. Ini 6 cm, ini 6 cm. Ini 6 cm. Enak. Top and button. Enak. Kemudian sini 4. Enak. Sini 4. Ada tahu maksudnya? Halo? Ini jarak ini 6. Jarak ini 6. Jarak ini 4. Jarak ini 4. Itu maksudnya. Halo? Ya kan?
Nah, luas yang dimaksud luasnya itu yang dalam ini. Benar nggak? Yang dalam ini. Dalam ini luasnya sudah diketahui kan? Jadi, halo, eh, berarti berapa panjangnya? Ini berarti apa nih? Ini lebar tinggi atau panjang tinggi biasanya? Istilahnya kalau keadaan, ah, ah, oke, poster kalau berdiri kan bukan lebar tinggi jadi ya kan? Ya udahlah, bolehlah. Ini panjang, ini lebar itu aja lah kan? Oke, panjangnya berapa? Halo, panjang ini dipotong berarti sini adalah 66, betul nggak? Ini 6, ini 6. Berarti apa? Pinggirnya nih. Berarti panjangnya adalah, oh ya, misalkan ukuran ini jadi apa? Ukuran poster ya. Ini adalah misalkan eh, ukuran poster panjang sama dengan X. Oh ya ini X ini. Ini lebar Y. Ya nak? Ini X dan Y. Berarti X dikurang 2 kali. Nah, pinggir-pinggirnya berapa nih? Hello. Pinggir-pinggirnya berapa nih? 6 6. 2 kali 6. Berarti panjangnya adalah X kurang 12. Lebarnya berapa? Y. Nah, ini 4 4. Betul nggak? 4 4. Berarti Y dikurang 2 kali 4. Berarti adalah Y dikurang 8. Oke? Jadi panjangnya adalah X kurang 12, lebarnya Y kurang 8. Nah, luasnya, ya kan? Apa luas itu area ya? Area atau luas adalah panjang kali lebar. Ini sudah diketahui berapa tadi di soalnya? Dikasih tahu ceritanya ini 384 sentimeter persegi. 384 cm persegi. Find the dimension of the poster with the smallest area. The smallest itu terkecil, luas terkecil. Jadi luasnya itu dari kata terkecil ini. Ini panjangnya berarti area AX ya, saya namakan AX atau L, terserah deh. Karena mau lambangnya luas atau area. Kalau luas ya LX. LX adalah panjangnya berapa? X kurang 12 dikali Y min 8 sama dengan 384 cm persegi. Kan gitu kan? Ini namanya persamaan tersamar. Betul nggak? Ini sudah application for maximum or minimum. Di sini minimum kasus. Paham ceritanya? Halo? Saya baca lagi ya. Supaya Anda nanti saya salin soalnya. The top and bottom margins of a poster are x 6 cm. Jadi poster itu atas dan bawah jaraknya 6 cm. Baik atas maupun bawah, ya nak. Kemudian and side margin are and the side margin is 4 ya, 4 centimeter. If the area of printed material on the poster is fixed at 384 centimeter kuadrat. Ya, persegi itu kuadrat. Find the dimension of the poster with the smallest
area. Jadi minta luas yang terkecil. Minimum, ya minimum sama. Oke. Sampai sini jelas? Halo? Luasnya yang minimum ya. Nah, gimana nih? Halo, 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 halo. Ini ada dua, oh ya ini ada dua variabel ya. Ya kan? Hati-hati ini ada dua variabel X, Y. Padahal yang selamanya kita pelajari adalah satu variabel, betul nggak? Dua variabel itu nanti kalau Anda pelajari tentang double integral, nah, baru ya integral lipat dua. Oh enggak ada, sorry. CS hanya kalkulus satu aja. Ya enggak ada kalkulus dua. Dulu ada. Kalkulus dua dapat dulu. Nah, berarti sini kita bisa cari apa? Ya, panjangnya X min 12, lebarnya Y min 8. Berarti apa nih? Luasnya panjang ke lebar, oke betul. Nah sekarang benar luasnya kan tadi itu benar ya luasnya itu. Poster itu yang dimasuk posternya kan yang tengah yang kuning itu ya batasnya. Karena yang pinggir itu less apa listnya listnya pinggirnya ya. Nah bagaimana kalau keadaan begini eh, this situation how do you do? Apa yang Anda kerjakan untuk menentukan pasti salah satunya nanti harus Y-nya berapa dalam X. Nah, ini kalau dari sini persamaan ini berarti X sorry, Y min 8 berapa? Y min 8 ini lebarnya ya. Y min 8 adalah 384 betul enggak? 384 384 dibagi X min 12 nah. Halo. Berarti Y berapa? Y adalah 384 per X min 12 ditambah 8. Gitu kan? Kita cari hubungan. Ini kan yang givennya ini kan. Bahwa luasnya itu adalah 384 cm persegi. Nah, ini sebaiknya kita gabung dulu. Jadi berapa? Berapa Y? Y adalah 384 per X min 12. Nah, tambah 8 itu sama nah, artinya. Eh, tambah 8 artinya 8. Kalau ini X kurang 12 berarti ini 8 kali X kurang 12 nah. Kalau dicoret X kurang 12 sama nah. Hello. Betul gini? Nah, ini sama nah artinya 384 ditambah 8 kali X kurang 12 penyebut yang sama. Itu nah gitu. Berarti Y-nya berapa? 384 tambah 8X kurang 18 kali 12 96 nah. Ya, 96 per X min 12. Berarti Y-nya berapa? Halo? 8X. Nah, ini 384 kurang 96 berapa? Plus 14 kurang 6 8. Ya nak, jam 1 7. 17 kurang 9 8. Tinggal 288. Betul nggak? Per X min 12. Ayo, sure. Yakin sampai sini?
Do you understand? Yes, I do. No, I don't. Oke, berapa ini? Nah, barulah kita cari apa? Oh ya, luasnya minimum tadi ya. Baru kita ganti. Kalau kita ganti balik lagi ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Ceritanya sampai sana, terus oh yang minimum, agar luasnya minimum. Ya, kok ini ada yang salah nak? Coba lihat. Betul. The top and bottom margin of a poster. Poster itu seluruhnya atau yang tengah itu mas posternya? Halo. The top and bottom, ya ini termasuk aplikasi ya, minimum atau masuk ini minimum nih. The top and bottom margin of a poster are its 6 centimeter and the side margin are its 4 centimeters. If the area of printed material, jika luas cetakan material itu di atas poster itu fix 384, dapatkan find the dimension of the poster with the smallest area. Tunggu dulu. Oh, ada yang salah nggak sini? Saya agak ragu. Coba, apakah poster itu yang X kali Y luasnya? Kayak agak salah saya. Benar enggak? Kalau gini enggak bisa kerjaan. Coba, kalau dibalik lagi Y kali ke sana, ya balik lagi 384. Ya enggak? Jadi eh, ininya enggak salah, tapi yang sini nih. Yang dimaksud sini, bentar. Area panjang kali lebar. Berarti ini E kali Y nih. Ini ada salah sih. Yang dimaksud luasnya ini adalah X kali Y. X kali Y ini yang hasilnya 384. Ya, 384 tadi ya. Halo? 384 betul. Sentimeter kuadrat. Nah, berarti baru sih Y adalah 384 per X. Nah, yang gitu baru one variable. You know? Jelas ya? Jadi XY ini luas seluruhnya nih. Diketahui luas seluruhnya. Nah, ini yang kita masuk Y-nya ke dalam luasnya. Jadi ya, bahwa luas poster, ini sekali lagi ini luas luas dalamnya tuh LX. Yang LX itu yang kuning ini. Batasnya kuning ini. Yang dalam kuning nih, ya. Tuh ini. Nah, ini yang ini yang LX ya. LX adalah panjang kali lebar. Sehingga LX adalah, perhatikan, yang ini salah semua ya. Buang aja. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Halo. Panjangnya adalah ya X kurang 12. Lebarnya adalah Y kurang 8 ya. Kurang 8. Nah, Y-nya diganti. Halo. Jadi X kurang 12 dikali Y-nya ganti Y-nya apa tadi?
384 per X. 384 per X dikurang 8. Nah gitu. Nah, jelas maksudnya? Halo, paham nggak? Ya. Sehingga berapa LX-nya? Halo? Kalau ini bisa dikeluarkan nggak nih? Coba. Kurang 12, ini kali berapa? Keluarkan 8 ya. 8 kali berapa nih? Ini X, ini kurang 1. Ini berapa nih? 8 kali 4, 32 ya. 4. 4 kali 8, 32, sisa 6, 6, 4, 8. Gitu ya. Sehingga LX adalah 8 kali X kurang 12 kali, ini sama penyebut berapa nih? 48 min X. Itu enggak? Ya kan? Sehingga ini luas. Ini yang luas dalamnya tuh ya. Bingkai. Ini Kak bingkai. Jadi berapa? Halo? 8 kali X kurang 12 kali 48 min X per X. Itu kan jadinya. Jadi hasilnya LX adalah 8, nah, bisa kalian ya. Ini kali, atau mau dikaliin berapa nih? X, X kali 48 berapa? 48 X. X dikali min X berapa? Halo? X kali min X, min X kuadrat. Terus 12. Min 12 kali 48 berapa? Halo? Min berapa tuh? 48 kali 12. 96, 48, 6, 7, 1, 5. 576 ya? 576 ya. 576 ya. Angka. Min kali min plus 12X. Per X. Sehingga LX-nya berapa? Nah, ini ada min nih ya. Ini hati-hati, ini yang bisa jumlahkan ini 48X dengan plus 12X. Berapa? Jadi LX-nya berapa? Ya kalau tadi kita tidak bisa kerjakan. LX ini luas dalamnya itu adalah 8 kali min X kuadrat. Susun ya, min X kuadrat. Terus 48X tambah 12X 60 ya. Halo? 60X. Kemudian min 576 per X. Nah ini kan bisa dibagi X. Sehingga LX berapa? 8 kali, ini kita bagi berapa? Min X dibagi 60, nih 576 per X. Itu gitu. Halo? Baru dari sini kita cari apa? Dari sini kita cari L apa? L aksen X dan L aksen X. Berapa L aksen X? 8 kali, halo, turunkan 1, ya enggak? Tambah 60 turun 0, ini, hati-hati, ini sama yang ini nih. Ini sama enggak dengan 576 kali pangkat min 1, sama enggak? Halo? Sama. Berarti sini dikali apa? Kali 576 kali min 1, X pangkat min 2 enggak? Gitu kan? Sehingga L aksen X berapa? 8 kali, ini apa? Min 1, ini min kali min plus 576. S.
Ini 576 X pangkat min 2. Atau ini boleh tulis 8 kali ya 576 per X kuadrat min 1. Sama enggak? Terus L double X berapa? 8 kali, ini sama dengan apa lagi nih? Halo, ini sama dengan apa nih? 576 X pangkat min 2 enggak? Nah, kita turunkan berapa tuh? 8 kali 576 kali X pangkat min 2 kurang 1, min 3 enggak? Halo? Min 0. Sehingga L dabasan X berapa? 8 kali 6, 48. Simpan 4, 8, 7, 5, 6. Sama 4, 60. 56. Ya 60. 6, 40, 46. Enggak? Kali X pangkat min 3. Atau ini 4608 per X pangkat 3. Wah, waktunya ini saya absen dulu ya. Ya, itu sampai tunang kedua. Oke, ini masih ada yang kosong. Absensinya Aurelia Putri Jaya, Y. Connection, Venus Access Connection Fail. Oke. Ibrahim Ryan, Y. Wi-Fi. Oke. Ya. Karim Ahmad, Wi-Fi ya? Ya. Oke. Muhammad Alfar, Wi-Fi. Naura Ayu, Akira, Zakira, sorry. Akira nama Jepang. Wi-Fi. Wi-Fi-nya gangguan ya. Vanessa Glory, Wi-Fi. Oke. Ini sudah semua. Yang lain? Right. Save. Oke. System lock. Submit. Mungkin kita sampai sini dulu ya. Setelah itu baru kita lihat nanti. Oke? Oke, kita istirahat dulu. Istirahat.